Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk datang ke acara P2K2 ini yang merupakan sebuah komitmen untuk tetap dalam keanggotaan PKH ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari kemarin. Kemarin kan kita sudah membahas tentang apa? Disabilitas. Betul, disabilitas. Alhamdulillah masih ingat ya. Disabilitas itu kan yang mempunyai kekurangan, tetapi disabilitas juga mempunyai hak-hak yang harus kita junjung ya, karena diatur oleh undang-undang. Harus disayangi, diberikan pakaian yang layak, diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan segala bentuk kemampuan yang ada dalam dirinya. Sekarang kita akan membahas tentang lansia, Bapak Ibu. Sebelumnya di sini di rumah tinggal sama siapa aja, Bu? Ada siapa? Sama anak. Ada anak. Ada apa lagi, Bu? Ada nenek. Ada nenek. Ada kakek. Ada kakek. Ada ayah. Ada ayah, ada ibu, ya. Nah, sekarang yang disebut lansia itu siapa sih, Bu? Kakek nenek. Kakek dan nenek. Lansia itu singkatan dari Lanjut usia. lanjut usia. Nah, di sini ada pengertiannya nih, Bu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Tetapi untuk keanggotaan PKH, lansia yang mendapatkan bantuan harus berusia di atas 70 tahun baru masuk ke anggotaan PKH. Kemudian ada lanjut usia potensial, yaitu lanjut usia yang mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang masih menghasilkan barang atau jasa. Jadi usianya sudah lansia tapi produktif, masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan pendapatan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak diam di rumah tetapi menghasilkan pendapatan atau bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, lanjut usia tidak potensial. Maksudnya lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Jadi ada lansia yang tidak potensial itu lansia yang dibiayai oleh ibu bapak ya, dibiayai oleh anak-anaknya, dari makannya, dari pakaiannya, dari perlengkapan semuanya dibiayai oleh anak-anaknya karena tidak menghasilkan pendapatan sendiri sehingga bergantung pada orang yang ada di rumahnya. Itu adalah pengertian dari lansia. Di mana sih Bu kita menemukan lansia? Di rumah. Di rumah ya. Di sekitar kita berpapasan dengan lansia. Sebelumnya ada yang di sini tinggalnya bersama lansia mungkin di atas 60 tahun. Ada. Coba kira-kira sifat atau sikap apa sih Bu yang biasa ditunjukkan oleh lansia? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Pelupa, betul. Apalagi? Ada lagi? Mengerjakan sesuatu. Lambat mengerjakan sesuatu. Betul, hebat. Dengan Ibu siapa? Ibu Rina. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Rina. Sudah hebat. Tadi ciri-ciri dari lansia katanya pelupa. Terus tadi ada apa lagi Bu Rina? Lambat mengerjakan sesuatu karena fisiknya juga menurun ya seiring berjalannya waktu. Kemudian saya ingin tanya ini, kira-kira hal apa sih Bu agar lansia itu terus sehat dan bahagia? Olahraga. Makanan yang bergizi dengan ibu siapa? Yang dimakan dengan Ibu Ade. Alhamdulillah ya, Ibu Ade datang lagi. Kemarin sempat alfa, alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Ade. Wah, alhamdulillah sekarang hebat-hebat. Sekarang kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Hebat. Ya, alhamdulillah. Tadi katanya
berolahraga semampunya aja ya Bu ya. Kalau seandainya mampunya jalan kaki ya jalan kaki, misalkan jogging yang memang tidak memberatkan. Kemudian tadi memenuhi makanan bergizi, betul, karena lansia juga harus dicukupi gizinya untuk agar tetap sehat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa sih Bu yang tidak boleh dilakukan oleh lansia? Ada yang tahu? Kerja berat-berat. Kerja berat-berat, karena kan tadi ya fisiknya sudah menurun, terus kan pengerjaannya jadi melambat, jadi tidak boleh mengerjakan suatu pekerjaan yang berat. Betul. Ada lagi memiliki beban pikiran yang berat ya Bu ya, jadi harus dibahagiakan karena biasanya usia lansia itu lebih sensitif. Jadi kita harus mengerti. Kenapa kita harus mengerti? Ibaratnya begini Bapak Ibu, kita juga kan calon lansia ya Ibu ya. Kita akan mengalami masa di mana kita berumur 60 tahun ke atas dan memiliki ciri-ciri seperti lansia pada umumnya. Nah, sekarang kita memposisikan diri sebagai lansia di masa yang akan datang. Apakah ingin diurus oleh anak-anaknya dengan baik? Ingin ya, makanya dari itu ketika kita mempunyai lansia di rumah, perlakukanlah dengan baik karena apa yang kita tanam dan itu yang kita tuai. Kalau kita baik terhadap lansia, insya Allah kita juga akan dimuliakan lagi oleh anak kita ketika kita lansia nanti. Di sini mengapa harus peduli kepada lansia? Yang pertama, karena lansia itu dilindungi oleh undang-undang ya, jadi harus dilindungi tentang kesejahteraannya, memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Jadi tidak boleh diasingkan atau misalkan dipindahkan ke panti jompo, itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya, karena lansia itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan yang harus diperlukan dengan baik. Kemudian jumlah lansia yang terlantar itu meningkat. Nah, ini kembali lagi, ketika kita menelantarkan lansia, ingat kita juga akan menjadi lansia. Maka dari itu kita harus memperlakukan dengan baik. Nanti pun kita akan diperlakukan dengan baik pula. Nah, di sini ya Ibu ya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Dulu kita dibiayai oleh orang tua kita, diberi pakaian yang layak, diberi makanan yang bergizi, diberi pendidikan, diberi tempat tinggal yang layak. Apa salahnya kita balas budi atau misalkan gantian? Ketika orang tua kita misalnya yang sudah lansia tidak bisa menghasilkan lagi, kita yang memberikan pakaian yang layak, kita yang memberikan makanan yang bergizi. Jadi gantian ya Bapak Ibu ya untuk mengurus lansia. Nah, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga karena mungkin tadi si fisiknya sudah melemah, kadang diajak berbicara juga sudah nggak nyambung. Tapi itulah pahalanya di situ, kita harus lebih sabar menghadapinya ya. Jadi teman yang baik dalam mendengarkan, karena lansia itu butuh teman untuk didengarkan karena lebih sensitif jiwanya, hatinya. Nah, di sini ada beberapa kondisi dan permasalahan lanjut usia dari fisik. Nah, ada ciri-cirinya. Lansia itu mempunyai ciri-cirinya. Selain tadi, lansia itu kan umurnya 60 ke atas itu disebut lansia. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Dari segi fisik yang terlihat oleh mata kita, ada perubahan organ tubuh yang menyebabkan terjadi perubahan suhu tubuh. Jadi menyebabkan kulitnya keriput ya. Kemudian gangguan gerak akibat radang sendi. Biasanya kalau orang tua suka sakit tulang, dengkul ya, jadi sulit berjalan, makanya itu yang perlu olahraga biar tetap bergerak badannya. Kemudian gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, jadi penglihatannya asalnya jelas jadi kurang jelas. Penciuman, pendengaran atau ngecap, jadi alat inderanya menurun. Kemudian gangguan saluran kencing, kencingnya tidak tertahankan, jadi kalau kita kan pengen pipis bisa ditahan ya. Nah, karena mengurangi fungsi organ ketika lansia itu, jadi organ-organ kita itu tidak bisa mengerem, jadi langsung pipis aja gitu aja. Nah, itu adalah ciri-ciri dari lansia.
dan gigi mulai goyah atau tangga, biasanya suka ompong ya, nggak punya gigi gitu ya. Kemudian muncul penyakit Alzheimer. Alzheimer itu pelupa Bapak Ibu. Jadi misalkan ada cerita kalau misalkan orang tua pergi tanpa izin gitu, tapi nggak tahu pergi kemana. Nah itu salah satu penyakit Alzheimer, penyakit lupa, suka tidak sadar, meninggalkan rumah tanpa lupa pulangnya harus kemana. Nah itu adalah ciri-ciri dari penyakit Alzheimer. Kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lainnya. Maka dari itu gizinya harus dicukupi, tadi harus rajin olahraga. Yang kedua, kondisi psikologisnya. Tadi kan ciri-ciri fisik, sekarang psikologisnya. Nah, perubahan emosi Bu. Biasanya kan kadang kita suka capek ya Bu ya, hayo aja terus berbicara. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri dari lansia. Yang pertamanya muncul depresi, sering cemas dan ketakutan. Kemudian perubahan fisik dan anggota tubuh. Jadi sering merasa kesepian, maka dari itu harus ditemani, harus punya teman mengobrol. Nah, karena temannya mulai berkurang. Kemudian takut penyakit, takut kematian, takut kekurangan uang. Nah, itu ciri-ciri dari lansia psikologisnya. Agresif, sering marah-marah, menendang pintu dan sebagainya. Perubahan sikap dan perilakunya cenderung diam di rumah. Gerakannya lamban dan susah pergi jauh. Murung, melamun, memerlukan teman bicara, berorientasi pada masa lampau, hubungan dengan tetangga kurang baik. Jadi ini adalah faktor psikologis yang memang dirasakan oleh lansia. Dan kita sebagai yang ada di rumah yang menemani harus paham, oh ternyata memang ini ciri-cirinya. Jadi tidak perlu kenapa ya jadi berubah. Memang berubah karena faktor usia juga. Jadi kita harus lebih memahami, lebih bisa menjadi teman untuk lansia. Kemudian ini ada spiritualnya. Tadi kan sudah fisiknya ya, ciri-cirinya, psikologisnya lebih cenderung lebih emosi ya Bu ya, lebih ke sering cemas, kemudian tadi agresif. Kalau misalkan dari spiritualnya, dari rohaninya, perubahan lansia itu menjadi ini Bu, jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif. Kemudian tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Nah, terus kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Dan itu mungkin ada ya yang merasakan di sini seperti itu ya ibu-ibu, mungkin ciri-cirinya. Itu harus kita pahami, harus kita maklumi. Tidak menjadi suatu hal yang berbeda, tetapi karena itu faktor fisik yang berubah. Makanya tadi kita harus memperhatikan, menjadi teman bicaranya. Kita yang sebagai yang masih belum lansia, kita yang harus mengerti, menjadi teman bicara, mengingatkan, penuh kasih sayang, agar lansia itu tidak merasa sendiri, tidak merasa kesepian, tidak merasa cemas, dan menjalani lansia dengan penuh kebahagiaan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke. Jika memang tidak ada pertanyaan, pertemuan kita cukupi sampai di sini. Bulan depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama tentang lansia, tentang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Bagaimana kita memperlakukan lansia agar lansia tersebut tetap bahagia, tetap dipenuhi hak-haknya ya Ibu ya. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan yang mempunyai lansia di rumah. Sekarang lebih diperhatikan makanannya, pakaiannya, ditemani untuk mengobrol, didengarkan, diingatkan untuk ibadahnya. Jadi agar terciptanya lansia yang bahagia. Karena lansia adalah cerminan kita di masa depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya ibu ya. Amin. Dan jangan lupa untuk menerapkannya di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bulan depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi